Duragana sudah tertangkap. Siapa yang bertanggung jawab mengadilinya? Ampun. Ikat dia, Aditya. Semua bermocorah dan pengkhianat negara ini harus kita serahkan kepada Betara Ri Kembang Jenar. Bobo, iya, burung. Mana? Ayo cepat, Bobo, cepat. Iya. Itu guru. Itu. Ayo, Bobo. Ambil. Bobo, tunggu di sini ya. Bobo, sini. Sini, Bobo. Iya. Mana? Itu. Bagus ya? Oh. Kalau mati, tolong ambil bulunya ya. Iya. Ya. Sini. Tidak kena. Saya tidak pernah merasa direndahkan orang seperti sekarang ini. Tuan Putri, saya kan sudah minta maaf. Maaf, Tuan Putri. Tantri, jangan. Aduh. Ini guru. Kenapa, Bobo? Ayo lempar lagi, ayo. Kalau berani lempar lagi. Ayo lempar, ayo. Kurang ajar. Siapa kalian? Berani-beraninya masuk di hutan perburuan kami. Sabar, Kisanak. Kami pengembara dari daerah Kulon. Bagi seorang pengembara, seluruh bumi adalah milik Dewata. Hei, pintar juga kamu bersilat lidah. Siapa kamu?
Aku pernah melihat kamu, anak muda. Kamu tabib muda titisan Betara Surya, bukan? Oh. Suliwa. Tangkap! Jangan, Bobo, jangan. Kenapa? Iya, iya, tangkap saja, Bobo. Jangan sampai lolos. Tantri! 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 Sulit. Saya gerakkan. Kakang. Tantri! Buka mulutmu. Telan obat ini. Tantri, telan. Telan. Tantri, jangan dimuntahkan. Telan, Tantri. Telan. Tantri. Telan, Tantri, jangan dimuntahkan. Telan, Tantri. Telan, jangan dimuntahkan. Tantri, Saya tidak tahan, Kakang. Nafas saya mulai sesak. Dia belum mati, Liwa. Tapi sebentar lagi nyawanya akan melayang. Kalau tidak segera aku tolong. Tantri. Tantri. Obatmu hanya akan berhenti di tenggorokan, Suliwa. Karena racun itu sudah melumpuhkan semua urat nadi di bagian leher dan dadanya. Tantri. Mula-mula napasnya akan sesak. Sebentar lagi seluruh panca inderanya akan mati. Bangun, Tantri. Bangun. Tantri. Mata menjadi rabun, pendengarannya menjadi pekak. Tantri. Bertahanlah, Tantri. Bertahanlah. Jangan tinggalkan aku, Tantri. Kenapa kau melukai orang yang tidak berdosa? Ayo, dari dulu kau menginginkan diriku, kan? Aku tahu, kau salah satu dari 5 pendekar tua yang memperebutkan diriku. Aku bisa sembuhkan kekasihmu itu. Tapi dengan syarat, Apa? kau harus menjadi tawananku. Bagaimana?
Silakan ikat tanganku. Dan cepat sembuhkan dia. Cepat sembuhkan dia, orang tua. Aku bukan penjahat yang biasa menyalahi janji, Liwa. Sebentar lagi kekasihmu itu akan sembuh. Kalau kamu bisa sedikit tenang, seharusnya kamu sendiri mampu mengobati dia. Karena pasti obat anti racun buatanmu itu jauh lebih manjur dari ramuanku. Tapi karena kamu cepat bingung, maka kamu lupa bahwa urat yang kejang karena racun juga bisa dikendurkan dengan totokan jari. Itu tidak kamu lakukan. Kakak. Kakak. Sekarang dia tawanan kami. Juga kamu. Ikat dia. Jangan khawatir, Liwa. Dia hanya akan kujadikan alat. Dia akan kubunuh pelan-pelan. Jika kamu tidak mau menuruti kemauanku. Ikat dia. Tolong kakak. Ikat kakinya. Kalau aku terpaksa membunuhmu, bukan aku yang membunuhmu, tetapi lelaki kekasihmu itu yang menyebabkan kematianmu. Licik kamu, orang tua. Aku akan bebaskan kalian kalau kamu mau memberiku rahasia 7 racikan obat dewa. Keabadian. Suliwa anakku, jangan sekali-kali kau memberikan rahasia 7 racikan obat dewa itu kepada siapapun. Sebab kalau sampai dimiliki manusia yang serakah, maka dunia akan kacau balau. Ingat itu, Suliwa.
Bagaimana, Liwa? Aku tidak mengerti apa yang kau bicarakan. Oh. Saya akan kemari lagi sampai kau mau berpikir sehat, Suliwa. Kalau kamu sudah memberikan rahasia 7 racikan obat dewa, kamu dan kekasihmu akan kubebaskan. Pikirkan, Liwa, rahasia 7 racikan obat dewa. Akan kuhancurkan seluruh perguruanmu kalau kau sakiti kalian Tantri. Seharusnya Kakang tidak usah terpengaruh sikap saya. Saya menolak karena memang masih harus mencari Bopo dan biung saya. Sama sekali tidak, Lu. Saya mengikuti sikap guru untuk tidak pernah mau menjadi bayangkari atau prajurit kerajaan. Kenapa? Eyang Guru sering memberi saya nasihat. Seorang pendekar sejati sebaiknya menjadi harimau kumbang. Jangan pernah menjadi anjing. Anjing? Aku tidak mengerti maksud kata-kata gurumu itu. Seekor anjing cenderung membabi buta membela tuannya. Sementara seekor harimau kumbang selalu bebas tanpa tuan. Sehingga bisa dengan jernih membela siapapun yang patut untuk dibela. Ada apa, Eyang? Perasaan saya tidak enak. Saya merasa... tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tidak setuju Pamannya Tindra menjadi ketua perguruan ini. Apa yang pernah dia sumbangkan untuk perguruan Halimun Petak? Dia lebih suka berkelana. Bahkan kematian 12 kakak seperguruanku oleh Sudamani sama sekali tidak pernah dia gubris. Apa pantas orang seperti dia menjadi ketua Halimun Petak? Hah? Saroya, sudah menjadi adat dari perguruan kita bahwa adik seperguruan ketualah yang berhak untuk menggantikannya. Lah ini. Itulah kelemahan Halimun Petak. Saroya!
Lalu apa maumu sekarang? Hah? Seorang pemimpin haruslah yang paling mumpuni di antara kita. Paham maksudku? Nila, kamu tidak pantas berbicara seperti itu di hadapan para sesepuh. Biar bagaimanapun, Eyang Yatindra adalah salah seorang Dewan Guru Halimun Peta. Kamu murid termuda di sini. Tidak tahu adat istiadat perguruan. Halimun Peta akan menjadi perguruan yang paling lemah kalau tata cara seperti ini diteruskan. Aku mencalonkan diri sebagai ketua. Kecuali kalau ada yang mampu mengalahkan aku. Balelo! Kau bahkan tidak menggunakan jurus Halimun Peta. Itulah gambaran nyata betapa rapuh dan mundurnya perguruan ini. Kau telah berkhianat, Saroya. Seorang murid Halimun Peta hanya boleh mengembangkan jurus-jurus Halimun Peta sampai sempurna. Jurus-jurus Halimun Peta sudah mentok karena para pemimpinnya berpikiran dangkal seperti kalian. Kurang ajar! Ya, hentikan! Biar aku yang meladeni Saroya. Dia menginginkan kedudukan ketua perguruan lewat pertarungan. Layaknya perguruan silat, orang-orang yang tidak memiliki adat akan kuikuti kemauannya. Dia yang menantang, dan siapapun anggota Halimun Peta pantang menghindari tantangan. Jangan terlalu banyak omong. Salah satu kelemahan Halimun Peta adalah terlalu banyak omong, tapi malas bergerak. Murid durhaka! Jangan! Kita tidak boleh melawan pemegang tongkat pusaka perguruan. Ayo. Saudara-saudara, mulai malam ini, aku yang akan memimpin perguruan Halimun Peta. Aku akan membawa perguruan ini disegani di seluruh bumi Jawa. Hidup Guru Saroya! Hidup Guru Saroya! Loh, kok tidak dimakan? Jangan kekanak-kanakan ini. Sesama kaum persilatan, kita sebenarnya satu ikatan. Kita bisa saja bermusuhan, tapi pantang menolak jamuan.
Itu sama artinya Nini mencurigai kami meracuni Nini. Sedang meracun orang termasuk perbuatan yang paling hina di kalangan kita. Ayo makanlah atau minum dulu wedang jahenya. Katakan dulu, apa yang kalian lakukan kepada Kakang Liwa? Dia telah memilih. Lebih baik tinggal di hutan. Itu masalah pendirian. Kami tidak bisa memaksa. Dia kekasihmu? Dia menganggap saya cuma sebagai adik. Nini naksir dia. Siap-siap saja untuk kecewa. Kakang Liwa lebih mencintai pedangnya daripada wanita. Dia bukan kekasih Kakang Liwa, Bopo. Bopo harus meyakinkan Kakang Liwa bahwa Bopo tidak akan mencelakakannya. Berarti Bopo gagal mendapatkan 7 ramuan dewa untuk memperpanjang umur Bopo. Bopo kan sudah kenyang menikmati hidup. Bopo sudah cukup lama malang melintang di dunia persilatan. Siapa yang tidak kenal paron wajah dari Gunung Kencana? Bopo, saya sudah dikecewakan Paman Kalawadana yang mau... Jangan sebut nama itu. Kalau aku sempat ketemu dia, akan aku remukan dadanya. Dia telah ingkar janji. Aku masih ingat nama anak yang mau dijodohkan dengan kamu. Pria Mitra. Dia pun akan kubunuh kalau bertemu denganku. Kalaupun yang namanya pria Mitra itu datang kemari, hati saya sudah tertutup rapat. Karena di dalamnya sudah ada Kakang Suliwa. Padmasari. Padmasari. Tidak baik seorang gadis terbuka seperti itu. Tapi saya benar-benar mencintainya, Bopo. Rasanya lebih baik mati kalau sampai gagal mendampingi Kakang Suliwa. Ada apa, Lu? Sudah matang ikannya, Kakang? Sudah.
Boleh, Galuh tanya sesuatu. Soal apa? Apa benar Kakang belum punya kekasih? Terus terang, saya rendah diri dalam urusan wanita. Apa mungkin ada wanita yang mau menjadi kekasih saya? Aku sangat mau menjadi istrimu, Aditya. Tapi mana mungkin aku yang harus mengutarakan lebih dulu. Kok tidak dimakan? Tidak enak ya? Enak, enak kok. Tapi lebih enak menikmati wajahmu, Aditya. Ayo makan. Coba yang ini. Ini enak. Ayo. Kita bangun lagi padepokan ini dari bawah. Dan perlu diingat, semua jurus-jurus pusaka Halimun Petak akan kuperbaharui dengan jurus-jurus sakti yang lebih hebat dan lebih handal. Sahabatku ini akan melatih kalian dengan jurus-jurus Halimun Lesus yang ditambah dengan ajian inti angin yang merupakan perkembangan dari jurus-jurus milik kita. Jadi, jurus-jurus perguruan kita akan berkembang terus. Perguruan kita terbuka untuk menerima murid dari manapun sebanyak-banyaknya. Yang kedua, kita bangun padepokan Halimun Petak dengan mendirikan bentengan batu di sekeliling padepokan. Mendirikan satu regol besar yang agung, supaya orang lain bisa menghormati kita. Setuju? Setuju? Kakak, sepertinya ada sebuah padepokan di sana. Kalau tidak salah, itu padepokan Gunung Kencana. Pimpinannya Ki Paron Wajah. Kakak kenal dia? Ki Paron Wajah kenalan baik guru. Meski kata guru, mereka tidak pernah akur. Bahkan mereka pernah memperebutkan pemuda sakti yang diyakini sebagai titisan Betara Surya. Jangan-jangan yang diperebutkan itu Kakang Suliwa. Suliwa?
Suruh anak-anak siapkan senjata. Siapkan senjata, Tuan. Siapa tahu di pulau itu ada penghuninya. Bagaimana kalau kosong? Cari sumber air minum. Kalau tidak ada, air kelapa. Kita sudah kehabisan air minum. Mantap, penuh. Cepat. Lihat. Kang Tejo. Gawat. Kapal apa itu? Benderanya seperti kapal bajak laut. Apa? Bajak laut? Ya, naga laut. Cepat, beritahu Ki Demang dan Kaliana Tantri. Turun! Ayo, periksa pulau itu, cepat! Kamu yakin itu kapal naga laut? Benar, Ki Demang. Benderanya sangat jelas, berwarna hitam, dengan gambar seperti naga. Kita lawan mereka. Kalau berani bikin onar, kek. Kamu berani, Tantri. Kenapa harus takut? Sayang Kakang Suliwa dan Galuh Parwati sudah pergi. Kalau mereka masih di sini, pasti bisa jadi lebih ramai. Kerahkan seluruh kekuatan yang ada. Aku kenal dengan pemimpin bajak laut itu. Namanya Darpala. Kekejamannya melebihi binatang yang paling buas sekalipun. Saya pamit, kek. Kami pamit, Ki Demang. Sayang, aku sudah semakin jompo. Aku cemas. Apakah anak-anakku bisa menandingi Darpala dengan anak buahnya? Ada penduduk di sana. Lihat, itu rumah-rumah mereka. Jebar!
memenjarakan dia. Kalapati, gadis yang kau tangis itu akan mampus. Tidak ada obat yang bisa menandingi racunku. Kalapati, nyawa gadis itu ada di tanganku. Ingat itu, kambing tua. Kelihatannya hanya Darpala yang memiliki obat pemunahnya. Ini racun renik hewan laut. Seret Darpala kemari. Bunuh dia kalau dia tidak mau menyembuhkan Tantri. Kita bicarakan baik-baik. Biar saya yang ke tempat tahanan dia. Kalau Tantri siuman, minumkan ramuan ini untuk menahan rasa sakitnya. Kau mau membunuhku, pendekar? Aku sudah siap. Itu gampang. Sangat gampang, Darpala. Sebaliknya, kalau kamu dibebaskan, apa sudah siap? Kau lihat binatang-binatang jelek ini? Mereka disuruh membunuhku. Tapi mereka tak mau. Kamu pikir tidak ada manusianya di pulau ini? Paling tidak, akulah salah satunya. Baik. Aku tahu tidak ada kebebasan tanpa syarat. Betul bukan? Jelasnya bagaimana? Berikan obat penawar untuk racun duri ikan. Dan kamu bebas meninggalkan pulau ini tanpa gangguan apapun. Kami tidak akan bohong, Darpala. Tidak adil. Kalau sisa umurku yang tinggal beberapa saat ditukar dengan nyawa gadis belia yang masih panjang hidupnya tanpa tambahan imbalan. Apa syarat-syaratmu? Aku mau bicara langsung dengan penguasa Pulau Iblis ini, Kalapati. Kalapati sudah tidak berkuasa lagi di pulau ini. Aku, murid Mahasura. Aku kenal Mahasura. Dia seorang pendekar yang arif, bijaksana. Mana mungkin muridnya menjadi kepala orang-orang hukuman di sini? Jangan coba menghabiskan kesabaranku, Darpala. Baik. Akan kuberikan obat penawarnya. Tapi lengkapi seluruh kapalku dengan air minum dan beras.
Aku juga perlu pembantu. Karena seluruh anak buahku semuanya sudah tewas. Besok pagi semuanya siap. Berikan obat itu. Tapi, usir dulu binatang-binatang jelek ini. Taburkan di atas luka bekas duri ikan itu. Kalau darah yang mengalir sudah berwarna merah bening, artinya anak itu selamat. Cepat. Tidak ada orang yang bisa bertahan sampai setengah hari. Serbuk apa ini? Kuda laut emas yang hanya ada di perairan Laut Nusa Barong. Bebaskan dia. Tantri sudah melewati masa yang paling gawat. Dia akan sembuh. Di mana saya? Di bilikmu sendiri, Tantri. Kamu terluka. Sekarang kamu sudah melewati masa yang paling berbahaya. Hampir saja jiwamu melayang karena terkena senjata racun ini. Bajak laut. Kamu berhasil mengalahkan mereka, Tantri. Kakek bangga. Kakang Liwah kemari lagi. Saya mencari guru. Saya menduga guru mencari Nyai Dewi Sintawati kemari. Ya, aku belum ceritakan padamu. Tentang apa? Gurumu. Kalapati, keluar kau! Gurumu menyusul kemari sehari setelah kalian meninggalkan pulau ini dan mendesak aku untuk membebaskan istrinya. Seperti kalian, dia mengira istrinya dibuang di pulau ini. Kalapati, bebaskan istriku. Adiaksa Sedayu sewenang-wenang menghukum istriku. Mahasura, sejak musim barat, belum ada kiriman tahanan kemari. Tidak ada perempuan yang dikirim ke pulau ini. Bohong. Kalian pasti telah membunuhnya. Jangan, Tantri, kau bisa tersengat.
Basura, bunuh aku! Supaya semua orang bisa menyaksikan kalau kamu tidak kalah senang-senangnya dari Adiaksa yang kamu terja. Ayo, aku sudah jawab dengan jujur apa yang kamu tanya. Gurumu mengamuk sejadi-jadinya, tapi tanpa meninggalkan korban nyawa. Hanya beberapa kerusakan bangunan saja. Mungkin itu dia lakukan hanya untuk melampiaskan rasa bersalah kepada istrinya. Ikut Kakang Liwah. Saya janji tidak akan mengganggumu. Saya tahu Kakang lebih mencintai Kakak Galuh. Saya hanya ingin mengabdikan hidup saya untuk kalian berdua. Saya ingin keluar dari pulau ini. Saya ingin mencari ayah saya. Tolong Kakang, ajaklah saya. Tantri, yang berhak memutuskan semuanya adalah kakekmu, bukan aku. Kakek, tapi boleh kan Kakang? Kek, aku tidak setuju kalau kamu berniat mencari ayahmu. Aji Santa lelaki yang tidak bertanggung jawab. Kek, kenapa kakek masih menyimpan dendam kepada ayah? Apa? Kamu tahu kan? Kalau ayahmu itu yang menyebabkan kematian ibumu. Ayahmu laknat. Maafkan kakek. Cucuku sayang. Janji ya, kalau kamu tidak akan mencari ayahmu. Saya janji, Kek. Terima kasih, Kek. Terima kasih. Hati-hati anakku. Jadilah kamu seorang istri yang baik. Karena seorang istri menciptakan pola suami. Istri yang serakah akan membuat suaminya menjadi loba. Seorang istri yang dengki akan membuat suaminya menjadi kejam. Tapi sebaliknya, istri yang bijak dan penuh kasih akan membuat suaminya menjadi arif dan penuh perhatian terhadap rakyatnya. Hamba akan selalu mencamkan pesan Romo.
Kelihatannya ilmu itu sama dengan ilmu yang aku miliki. Jangan di dalam, Nini. Aku tahu, Kakak. Sekedar mencoba bentuk jurusnya. Kelihatannya tidak terlalu sulit. Saya sudah tidak sabar untuk mencincang tubuh Sudamani. Ampun, Guru. Ada tamu yang ingin bertemu dengan Guru. Mereka menyebut namanya? Tidak, Guru. Mereka bertiga. Katanya sahabat lama Guru. Kelihatannya dua orang yang masih remaja itu adalah putra dan putrinya. Adi Kalawadana, tiada hujan, tiada angin. Ujuk-ujuk muncul di gubukku. Aku kangen padamu, Kakang. Sejak kejadian di Gunung Damar, Kakang tidak pernah muncul di padepokanku. Mereka siapa? Mereka anak-anakku. Ini Lokahita. Dan yang lelaki itu kakaknya, Pria Mitra. Mari, silakan masuk. Iya, iya. Mari, silakan. Wah, wah, wah. Ternyata Kakang kaya raya. Rumahmu bagus. Ya, setiap ada orang yang meminta pertolonganku. Biasanya para demang, juga putra bupati, yang meminta penjagaan. Upahnya ku tabung. Mari, silakan. Pasti ada sesuatu yang sangat penting. Sampai Adi datang mengunjungi aku. Iya. Aku mencari Paron Wajah. Paron Wajah? Si Raja Racun. Sejak beberapa tahun yang lalu, kami pernah bertemu. Rebutan bocah ajaib. Yang bernama... Suliwa. Rupanya Adi pun tahu kehebatan bocah ajaib itu. Kalian siapkan makanan yang lezat-lezat untuk tamuku ini. Baik.
kamu, siapkan kamar yang besar dan yang bersih. Layani kalau ada keperluannya. Baik, Ki. Ada urusan apa dengan Paronwaja? Sebenarnya, kami sudah lama mengadakan ikatan persaudaraan. Paronwaja mau menjodohkan anaknya dengan anakku. Setelah masing-masing sudah dewasa. Tapi sampai sekarang tidak ada kabar beritanya. Bahkan rupanya, dia sudah pindah dari rumahnya. Dia memang aneh. Tingkah lakunya penuh rahasia. Sejak pertemuan terakhir, waktu semua pendekar tua, termasuk si bidadari putih yang berebut bocah ajaib itu, lalu dikalahkan oleh pendekar sakti yang sangat muda. Sejak itu, kami tidak pernah bertemu lagi. Oh iya, kalau Kakang sedang kebetulan keluar padepokan, tolong Kakang cari tahu keberadaan Paronwaja. Oh, tentu Adi. Apa gunanya sahabat kalau tidak saling tolong-menolong? Dulu Adi pernah menolongku. Adalah tidak berbudi kalau aku tidak bisa menolong Adi. Silakan. Guru! Ampun, Guru. Ada apa? Ayam Guru. Si Jalu perak. Kenapa dengan ayam kesayanganku? Ketiwasan, Guru. Ada yang melempar senjata rahasia hingga leher si Jalu putus, Guru. Dan ini surat di senjata rahasia itu, Guru. Kurang ajar. Perguruan Macan Putih mau unjuk gigi di hadapanku. Kerahkan seluruh murid dan hadang mereka di batas desa. Baik, Guru. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Nanti kubereskan. Mereka bukan musuh yang perlu dicemaskan. Aku akan membereskan semuanya. Sekarang silahkan kalian istirahat. Istri-istriku sudah mempersiapkan kamar untuk kalian istirahat. Oh, terima kasih. Bopo pernah dengar nama perguruan Macan Putih? Bopo agak lupa. Setahu Bopo, dulu perguruan itu sudah musnah. Ada apa? Mata Uwak Sudamani agak aneh waktu memandang saya, Bopo. Aneh bagaimana? Mengerikan, Bopo. Sangat mengerikan. Silakan. Silakan tuan-tuan. Silakan kalau mau beristirahat. Ini pakaian ganti. Nini bisa memanggil kami kalau mau mandi. Terima kasih. Hati-hati dengan tipu daya Sudamani. Adikmu mau dijadikan santapan obat awet mudanya. Juga kamu. Dia tidak segan-segan menyedot tulang sumsumu. Tenang. Pura-pura saja tidak tahu. Jangan bikin mereka curiga. Aku percaya kalian bisa melawannya. Selamatkan adikmu. Masa depannya masih jauh.